Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi Wali Surya Kajian Kota Malang, insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita beserta Ketua PJNU Kota Malang, karena bersamaan dengan acara di PJNU, insyaallah jam 9:30 beliau bergeser di sini. Yang saya hormati Ketua MPC atau yang mewakili bidang Lazisnu, yang saya hormati para Ketua Lazisnu MPC, para Ketua Lazisnu. Kita akan menyamakan frekuensi tentang fikih zakat. Beberapa kami mengikuti rapat-rapat di ranting kalau saya diundang, kalau tidak diundang nggak hadir. Ada banyak persepsi-persepsi tentang fikih zakat yang di situ debat. Akhirnya debat akhirnya nggak terurus. Ono sing 2,5 kilo, 2,75 kilo, 3 kilo gegeran. Akhirnya bingung, akhirnya muzaki kate zakat fitrah itu sendiri. Hari ini kita samakan. Yai Faris sudah hadir. Saya datang ke rumahnya nggak ketemu,
beliau memang sibuk, saya telepon nggak diangkat, wis tak share aja, permohonan ternyata siap. Alhamdulillah hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, kita akan ngaji poin. Kabupaten Malang ini gila dengan perolehan duren, lawang, dan ngantang kalau tidak salah. Kurang lebih 150 juta per bulan. Ini dari mana ini? Maka kita hadirkan muslimat. Sebelum acara ini dimulai saya sudah sowan kepada Bunyai Hasim. Alhamdulillah beliau welcome, saya sowan bersama Abah Mujib, diterima dengan hangat, diterima dengan baik, malah pulang dapat oleh-oleh. Ya, ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu koheren kami harapkan mulai detik ini persiapan untuk Ramadan, Lazisnu tidak hanya hadir di bulan Ramadan, tetapi 11 bulan berikutnya hadir Lazisnu di tengah-tengah masyarakat kita. Insya Allah Ketua Lazisnu Kabupaten Malang masih dalam perjalanan. Beliau ini disebut oleh Gus Hamid, Ketua PCNO Kabupaten, ini Ketua Lazisnu gila karena setiap Sabtu Minggu tidak akan ada di rumah. Dia keliling dari kecamatan ujung sana, bergeser sampai ke utara, bergeser ke timur, bergeser lagi ke barat. Maka dijuluki ini adalah Ketua Lazisnu yang gila karena tidak tahu rumah, tidak tahu istri, begitu kan? Ini maka kita gali bagaimana kok bisa, kenapa kabupaten bisa, kota Malang tidak. Potensi sesungguhnya kalau kita benar-benar kita gali, Lazisnu ini tidak perlu mencari orang di luar NU. NU itu basisnya besar 150 juta, tetapi ketika karya oleh acara bingung digayo dijauhi proposal mengkui wae artinya enek orang yang akan mulai ranting sampai kegiatan PC yang dijauhi kui wae. Kalau ada metode maka kita akan hadirkan ini aplikasi GOSIS. Ini tidak main-main. Jawa Timur Bank UMKM membackup total daripada aplikasi GOSIS ini. Maka harapan kami ada dua mekanisme. Secara konvensional tetap kita lakukan, secara digital harus, karena kita hidup di era 4.0, era society, maka tentu kita harus menggunakan aplikasi. Aplikasi ini adalah produk daripada kerjasama PWNU Lazisnu dengan Bank UMKM. Jangan punya persepsi bahwa masuk di PB itu tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, Mas Bahtiar dan semua pengurus MWC NU se-Kota Malang, pengurus ranting PRNU se-Kota Malang, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini dalam durasi 60 menit plus dialog Mas Bahtiar, kita akan mengkaji fikih zakat mal dan fitrah serta cara menghitungnya. Ceceran. Terus kececerannya bersih nomor rusuh. Rusuh. Rantam rusuh akhirnya dilakukan dibuat. Padahal itu zakat fitrahnya orang kok sampai dibuat. Lalu yang ketiga, mali jam siji kayak bagi atau jam 60 pados kresek. Kreseknya boleh nih karena danai. Salah malik. Kreseknya diambil dari kas masjid buatan zakat. Tidak ada hubungan antara masjid dengan zakat fitrah. Memang biasanya panitia zakat itu pakai sekretariatnya ada di masjid, biasanya panitianya juga dari pengurus masjid. Tapi secara fikih tidak ada hubungan antara masjid dengan zakat fitrah. Artinya apa? Zakat fitrah itu bukan termasuk ubudiyah di masjid yang boleh untuk didanai oleh masjid. Betul ada hubungannya. Lek kopi zakat, tentu Yatul Mustarsyidin takmir masjid mengeluarkan dari kotak amal masjid dibelikan kopi sakit karena untuk meramaikan masjid. Subuhan, mantul subuhan, pesan teras, alim ngombe kopi, jamaah tambah kuada. Tapi hati-hati karena ngopi itu biasanya belampiakan pundi-pundi. Karena ngobrolnya di masjid, jangan ngobrol macam-macam. Ranten wonten teng masjid itu wonten takmir dikutuk kali bojone dhewe-dhewe. Soalnya ngopi mangkun subuhan, lah kok ngrasani tombol rondo ten desa niku.
Akhirnya ngrasani tonggo. Lah keleresan mikir masjid dereng dipateni. Kasih. Akhirnya krungu bojone dhewe. Kok bojoku nang masjid ngrasani ndok kembang ini. Lek kopi sakit, tapi lek kurban fitrah tidak ada hubungannya dengan Ustaz kan mestinya tambah rame, ya rame tapi rame antri kupon, sampai antri sembahyang kan. Kesalahan lain, ini gak kas ini itu ono kresek ini jebol kabeh, gara-gara timbang jebol kabeh. Akhirnya ditumbasaken dugi uang yang penerimaan 3,8 kurma itu. Ini salah lagi. Uang yang ada itu zakatul fitrah, tidak ada yang dinamakan zakatul kresek. Kenapa harta pengumpulan zakat fitrah ditumbasaken kresek? Boten saged. Pun paling aman boten usah dicampur. Singen dicampur itu karena apa sih? Karanten singen itu beras wonten sing beras api, mentari, kurma, terus wonten beras jatah. Nah, saat ini wonten beras jatah. Pun saat ini pun standar. Berasnya pun saya sedaten, no, IR, tidak usah dicampur. Tidak usah dicampur, cek boten minder gawe. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah. Barangkali ada pertanyaan, saya hitung sampai 2, 1, 2 nggak ada. Hal ini perhitungan. Apakah itu boleh? Namanya di kota amannya itu dana sosial, bukan dana masjid. Jadi dana kesejahteraan gitu ya? Ya, namanya di kota amannya begitu. Dana sosial dipergunakan untuk acara-acara sosial seperti hari raya dan PHBI. Ya, ya itu. Yang kedua, untuk yang nggak dicampur, yang katanya biasanya kita dicampur itu Beras ya? beras itu zakat fitrah. Seumpamanya kita sebagai amil, kan kita cuma menyalurkan beras itu kembali ke mustahil yang ke orangnya lagi. Munyer balik kucing. Sampainya dari saya sampaikan ke amil, lalu ternyata sama amil kembali ke saya lagi karena berasnya kan nggak tahu. Ternyata berasnya itu kembali lagi ke saya lagi karena yang bisa niteni bahasa Jawa dulu. ya, apakah itu sah? Sama menurut hukum seperti itu sah, karena kan itu beras saya titipkan, maunya saya kan diberikan ke fakir miskin. Karena saya tergolong juga fakir miskin, saya dapat apa lagi beras itu kembali lagi ke saya. Apakah termasuk sah zakat seperti itu? Dan untuk yang terakhir, kalau memang nanti kalau memang nggak sah, namanya nggak sah. Kalau aku dicampur, berarti kan nanti ada di antara beras percampuran itu yang kita nggak tahu itu milik siapa. Saya kira 3 itu pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di belakang Pak. Nama saya Mas Buk dari Kedung Kandang. Siapa? Mas Buk. Nggih. Izin bertanya, yang pertama terkait dalam kitab Fathul Mu'in itu memindahkan zakat dari tempat hartanya itu kan tidak boleh. Nah, bagaimana kalau orang yang membayar zakat fitrah tapi ditransfer ke sini, misalkan orangnya di luar negeri terus ditransfer ke sini dizakatkan di daerah Malang. Yang kedua, ini mungkin di luar topik ya, mengenai zakat pertanian. Jadi kalau di daerah saya di Blitar itu panennya ketika tanam padi di musim kemarau itu biasanya airnya dari sungai dan biasanya juga ambil dari disedot pakai diesel itu airnya. Jadi kadang airnya beli, artinya beli solar, kadang langsung dari sungai kalau pas dapat jatah air. Nah itu zakatnya kita pakai yang 5 atau 10%. Gitu. Ya. Zakatnya kadangkala kalau musim kemarau harus beli, kalau musim penghujan dari sungai. Oh, di
dalam satu periode panen kadang air, kadang dapat jatah ketika sungainya belum kering gitu. jatah Irigasi normal, irigasi gratis sama beli Bu. antara air hujan sama air beli. Air sungai semua, ya. Cuma kan kadang sungainya sudah kering terus nyedot dari Sedot sumur. pakai besok. Yang nyedot kan? Yang punya sendiri nyedot pakai diesel terus. Itu kan ada biaya beli solar kan? Bagaimana zakatnya? Iya. Oke, terima kasih Mas Boy. Ya, dua pertanyaan aja. Atau belum? Berarti kuning. Madiun. Mau warung ranting Mojokerto. Yang saya pertanyakan ini banyak kasus tahun-tahun yang lalu. Yang pertama, yang di musola di masjid itu ambil atau panitia ya? Karena banyak panitia yang maca ambil atau ambil dadakan. Mohon itu diperjelas karena terkait haknya ambil, bukan haknya panitia di 8 asnaf itu. Yang kedua, saya pernah berdebat terkait keputusan PBNU dan PW. Loh Pak, saya punya lainnya, saya bisa sama kok, nggak ikut Hanafi, kemahalan Pak. Mana yang harus saya ikuti? Padahal itu mustahil gitu yang memasarkan itu. Saya ikuti ini PW aja lebih enak. PB dengan PW tinggi mana? Waduh, persoalan itu. Ini persoalan, saya nggak bisa jawab itu. Ini di lapangan ya. Nah, mohon ini penjelasan. Pertanyaan akan kita jawab satu-satu. Setiap pertanyaan akan kita bahas dengan 3 pembahasan. Masing-masing pembahasan membutuhkan 3 sub-pembahasan. Masing-masing sub-pembahasan ada 4 poin sampai jam setengah. Kita coba singkat padat. Yang pertama, kotak amal kalau sudah diklasifikasi. Kalau sudah diklasifikasi di monggo, ada pembangunan, ada kemaslahatan, ada sosial. Kadang ada yatim, kadang ada duafa. Sesuai peruntukannya monggo. Kalau sosial di monggo berarti sakit dalam panitia zakat. Sakit dalam operasional panitia kurban karena memang kotak amalnya sosial. Orang masukkan itu sudah tahu karena itu merupakan alokasinya nanti untuk sosial. Pembangunan ya khusus pembangunan, nggak boleh untuk yang lain. Sampai untuk pembangunan madrasah katakan, meskipun madrasah itu milik masjid itu di belakang masjid, betul saja, karena memang amanahnya orang memasukkan uang itu hanya untuk pembangunan masjid. Kalau sosial monggo, sampai kadang masjid jual wonten 6 macam gitu. Akhirnya sing badhe sholat bingung gitu. Ono 6 iki endi wis akhirnya dia pakai madhab lain tersenyum itu sedekah. Lewat kota aman bunyi. Lewat kota aman bunyi. Biar bunyi sedekah iki. Jenengan lulusan bunyi sing sedekah iki tengah jeneng kancane. Karena angin bangun dan biar bunyi jam 7 lebih 5 meter. Jadi mereka dorong kabeh. Tapi tentu kalau kita membahas fikih, wonten pendapat galak, wonten pendapat gampil. Makanya Mbak Yai Soleh, saya itu mengeluarkan pondok beliau mengeluarkan fikih galak gampil. Dalam bab ini ada pendapat galak, ini ada pendapat gampil. Galak itu kerem, gampil itu katangan. Allah alam mengapa kalian satu soal riwayat kok pados galak gampil itu ceritanya gimana tuh? Mungkin nekani tiang sing sore bulbetnya atau sing galak atau sing gampil akhirnya golek galak gampil. Kalau almarhum Yai Farihin kadit ujutes boten setuju wonten kotak amal selain pembangunan masjid ten masjid. Boten setuju wonten kotak amal sosial, duafa, fakir miskin ten masjid karena dikun musolli mempersempit ruang orang yang sholat. Wayai kok kono kena gawe wong siji sembahyang gara-gara kotak amal 6. Itu kalau cara almarhum Yai Farihin boten kersa. Ada, tapi ya beliau memang ketat sekali, rahimahullah rahmatal abrar. Beliau itu memang ketat sekali dalam fikih. Tapi rata-rata di masjid kita bahkan di masjid jamek kan jalan sosial dan seterusnya. Intinya monggo kalau memang itu kota amal jelas tulisannya sosial, peruntukannya lebih bebas. Yang kedua, baliknya
beras kepada muzaki lah, kepada muzaki. Ini yang memang harus diantisipasi. Itu salah satu dampak tidak baik dalam tanda kutip pencampur adukan atau nyampur beras zakat. Khawatir nanti kembali. Kalau bahasa Mas Biar tadi sakon balik. Jangankan sakon butir, upo balik ke muzaki menyebabkan zakatnya tidak sah. Kata saya, pemberian itu kan macam-macam. Ada pemberian wajib, ada pemberian sunnah. Kaedahnya, pemberian wajib tidak boleh kembali kepada yang memberikan. Contoh pemberian wajib zakat dengan segala macam-macamnya. Jangan sampai kembali ke muzaki. Akikoh ada sunnah, ada wajib. Kalau dikatakan menjadi wajib. Pertanyaannya, kalau panjenengan akikoh wajib, mau asal akikoh dengan dari yang tidak boleh. Sedekah wajib tidak boleh kembali kepada yang memberikan. Itu ketentuan umumnya. Nah, kalau kita membahas zakat fitrah, unik. Kalau zakat mal, memang bahasa kita orang wajib zakat mal dengan rincian tadi itu, memang dia itu mampu, orangnya mampu. Tapi kalau zakat fitrah tidak harus kaya yang dalam pengertian kita. Maksudnya apa? Dalam kasus zakat fitrah, kadang ada orang wajib zakat tapi sekaligus beliau menerima zakat. Contoh, malam 28, 29 Ramadan sudah ada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Terus si A mengeluarkan zakat tanggal 28. Saya wajib zakat. Terus keyakinannya, tak tahu zakat. Ternyata dia malam 29 juga menerima zakat. Atau sebaliknya, malam 28, 29 dia menerima zakat. Sapaket, rong paket, telung paket, petang paket, 5 paket. Malam riyoyo. Ada yang dia sediakan untuk makanan pokok untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi selama 24 jam. Malam hari raya dan besoknya. Satu Syawal itu kan sejak terbenamnya matahari sampai terbenamnya besok ke menuju kedua Syawal, 24 jam itu dia sudah cukup beras yang dia makan dan juga untuk orang yang wajib dia nafkahi sampai romsak. Kira-kira 24 jam romsak entek di dalam dia dan keluarganya boten entek. Berarti piyantune wajib zakat atau boten? Wajib. Loh, dia menerima zakat tapi juga wajib mengeluarkan zakat. Ini yang harus kita garis bawahi dalam zakat fitrah. Orang menerima zakat tapi sekaligus wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau ketika misalnya beliau sudah mengeluarkan zakat, ketentuannya jangan sampai ada yang kembali kepada beliau. Kalau dicampur, lo nopo, bagian ini zakat iki teko Pak Slamet, zakat loro itu teko Pak Joko, terus dicampur, balik. Kok ternyata balik kepada si A tadi itu, zakat fitrahnya akhirnya menjadi tidak sah. Solusinya satu, jangan dicampur. Yang kedua, mungkin panjenengan menangani satu RW. Di satu RW ada 6 RT. Misalnya, maka bagaimana solusinya? Zakat RT 1 sendirikan, perolehan zakat dari warga RT 2 sendirikan, zakat perolehan dari RT 3 dan seterusnya sampai RT 6 dibeda-bedakan. Nanti gimana? Zakat perolehan dari warga RT 1 bagikan kepada 8 asnaf yang ada di RT 2, 3, 4, 5, 6. Perolehan zakat dari warga RT 2 dibagi kemana? 8 asnaf yang ada di 1, 3, 4, 5, 6. Itu lebih baik karena nanti menutup potensi kemungkinan beras itu kembali kepada muzaki. Begitu. Apalagi ambil liwah, ambil balik itu model biaya ya. Dan bodoh kadang-kadang. Khawatir nanti dia menerima zakatnya sendiri. Pun nomor sudah, ya pertanyaan pertama sudah. Berikutnya misalkan tentang takdirat sadidah itu mengutip Said Hasan itu kan mengutip Imam Ibnu Ujair.
boleh mengambil atau melaksanakan 3 pendapat meskipun itu dhaif dalam mazhab Syafi'i, boleh dilakukan. Di antara 3 itu adalah naqlu zakat, memindah zakat ke tempat lain yang di sana itu tidak ada, yang di sana itu kepada saya wajib zakatnya di sini, tapi kemudian saya zakatnya ke Sumawi misalkan, Sumber Manjing Wetan. Itu menurut Ibnu Ujair boleh dan boleh difatwakan meskipun ini pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Mazhab kuatnya memang tidak boleh naqlu zakat. Maka transfer itu boleh. Berarti kan ada unsur naqlu zakat. Wong wajibnya di luar negeri, kok saya zakatnya di sini. Rantem uripe teng Amerika, berarti zakat teng Jos Bus, berarti zakat. Di sana kok kaya-kaya, kalau Muslim kaya-kaya, wis tak transfer aja nang dulurku. Nah, itu berarti ada unsur naqlu zakat. Ikut saja pendapatnya Imam Ibnu Ujair. Apalagi ada alasan. Di mana nggak ada yang siap menerima zakat. Lalu yang kedua tinggal diperhatikan niatnya. Niatnya gimana? Ketika transfer itu kan belum berupa uang. Piatune dari Amerika itu transfer duit nopo transfer beras. Nopo beras. Kan transfer uang itu perlu tauqid. Setelah transfer noplit telepon ada akad tauqid. Mbak, aku transfer nang rekening sampean BCA, Bank Celengan Ayam. Ini transfer second. Wis niat sih, gak iso niat soalnya sing ruwet apa? Sing ruwet duwe tauqid mewakilkan. Saya wakilkan kepada panjenengan 1, uang 50.000 itu belikan beras. 2, kalau sudah berupa beras tolong niatkan atas nama saya. Tauqidnya udah ngene. Wonten dalil. 1, duit 50.000 tolong tukono beras layak zakat kita. Yang kedua, lek wis rupa beras tolong niatkan atas nama saya. Niatkan atas nama saya. Akhirnya tauqid itu harus sore. Tauqid itu harus ikrar, ada lafaz. Mboten saged sami kali tauqid nikah. Tauqid nikah itu kan mboten saged harus jelas kan ya. Tauqid nikah harus jelas. Kalau niku sak derenge berangkat mriki kerokan. Dereng atus terus terang. Soalnya masuk angin baru mau sampai harus udahan. Hujan sepanjang itu ngeroi. Makanya belum dapat jas ini. Bahkan kalau mau ini jarang dapat jas. Biasanya dapat jas ini hadir akad nikah gitu. Itu baru saya pakai jas. Meskipun diundang kalau usahakan dapat jas. Jagani mantel lanang ya gak betul. Tauqid tetap pulau paringangan sing lanang. Nomor 2 sampai manten-manten bareng. Tauqid nikah kan nggak boleh, kan harus jelas. Dan harus ada ijab kabul. Saya terima tauqid panjenengan. Tidak harus model transfer kayak tadi. Misalnya sing niku dengan panitia masjid Rohisia, wonten tiyang beto aktor. Itu kalau nggak sedia beras dengan boten nempel niku nggih tauqid niku saya mewakilkan kepada panjenengan untuk 1, belikan uang saya beras layak zakat fitrah. Yang kedua, kalau sudah berupa uangnya sudah berupa beras, tolong niatkan atas nama saya terima. Tidak harus resmi, boleh bahasa keseharian. Tukang beras ya, kalau semua beras belum niat ya sudah niat tak tukang tak niat. Bahasa resmi monggo, tapi yang resmi kadang dalam julinan. Saya serahkan uang 50 saya terima. Sudah ini sah. Barakallahu laka wa barakatuh. Akan nikah juga. Tinggal masalah niat perlu diperhatikan kalau transfer. Jadi jangan hanya transfer saja, harus ada tauqid. Dan di situ lo perlu merjakan ini. Sungai macamnya loro ya, macamnya loro. Wonten sing milih dhewe, wonten sing damel desa. Gelek pendapat sementara wonten golek sing abot lah. Karena ini bab uang itu diusahakan was-was. Bab uang, kewajiban yang terkait dengan harta itu diutamakan ragu-ragu.
Lembah ibadah jangan ragu. Oh, foto bersama-sama dulu, monggo berdiri di sini. Kelompok ngajeng. Ya apa? Berdiri di tempat masing-masing. Foto bersama dulu Gus I sama jajaran di sini, nanti diambil dari sini biar kelihatan banyak. Setelah itu baru monggo per MBC ya. Ini Gus I di bawah dulu. Nggih. Nggih, nggih. Oke, monggo diambil dari sini Pak. Judul fotonya. Lazisnu Kota Malang ya, tumbuh melesat gini ya. Sudah ya, 1, 2, 3. Lazisnu Kota Malang tumbuh melesat. Lazisnu Kota Malang tumbuh melesat. Oke, monggo kalau mau foto per MBC, silakan. Monggo diatur MBC bimbing. MBC bimbing, silakan foto, ditunggu di depan. Setelah itu istirahat. Monggo.